Bela Negara, TWK. Bela negara adalah upaya perlindungan WNI di dalam atau di luar negeri. Pelaksanaan bela negara yang pertama ada tekad, yang kedua ada sikap, yang ketiga ada perilaku, dan yang keempat ada tindakan untuk melaksanakan bela negara. Prinsip bela negara. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara, yang kedua adanya terwujudnya tujuan nasional, yang ketiga adanya mencintai bangsa dan negara, dan yang keempat adanya perwujudan pertentangan terhadap penjajahan. Peringatan bela negara. Peringatan bela negara ditetapkan yaitu pada tanggal 19 Desember 2006 yang ditetapkan oleh SBY berdasarkan Kepres nomor 28 tahun 2006. Sehingga setiap 19 Desember merupakan Hari Bela Negara. Alasannya untuk memperingati dibentuknya PDRI atau Pemerintah Darurat RI. Pada tanggal 19 Desember 2006 juga ditetapkan lagu Mas Bela Negara oleh Dharma Oratmangun. Sistem Pertahanan Negara berdasarkan UU nomor 34 tahun 2004. Sistem Pertahanan Negara RI adalah semesta, artinya seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional. Dasar Hukum Bela Negara. Yang pertama ada Pasal 27 Ayat 3 UUD 1945. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. 2. Pasal 30 Ayat 1 dan Ayat 2 UUD 1945. Tiap warga RI berhak dan wajib ikut serta untuk keamanan dan mempertahankan NKRI. Dasar Hukum Bela Negara yang ketiga ada UU nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya bela negara sesuai dengan upaya bela negara sesuai dengan perundang-undangan. Dasar hukum yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Setiap warga negara wajib dan berhak ikut serta dalam upaya bela negara yang ditunjukkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Nilai-nilai bela negara. 1. Cinta tanah air. Artinya rela berkorban membela tanah air dan mempelajari tentang negara, seperti sejarahnya, potensi SDA, SDM, dan letak strategisnya. Yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara. Artinya dapat menciptakan nilai-nilai persatuan dalam keberagaman sehingga dapat menjunjung tinggi NKRI sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi NKRI. Caranya dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, ada rela berkorban demi bangsa dan negara. Artinya, memahami semangat juang 45 dan mendahulukan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi. 5. Mempunyai kemampuan bela negara awal. Contohnya, bela negara sesuai dengan profesi dan peran sebagai masyarakat di lingkungan publik untuk bela negara. 6. Mempunyai semangat juang untuk mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Caranya, dengan melindungi segenap bangsa NKRI, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Keikutsertaan warga negara dalam bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Yang pertama, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Yang kedua, pengabdian secara profesi. Yang ketiga, pengabdian berdasarkan pendidikan kewarganegaraan. Dan yang keempat, adanya pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Sekarang tentang ancaman integrasi nasional. Ancaman integrasi nasional itu ada dua, secara militer dan secara non-militer. 1. Ancaman integrasi nasional secara militer. Contohnya, aneksasi,
Aneksasi adalah pengambilan wilayah secara paksa dari negara lain. Agresi. Agresi adalah menyerang wilayah suatu negara dengan aksi militer. Contohnya ketika adanya agresi militer 1 dan militer 2 Belanda di Indonesia. Spionase. Spionase adalah penyadapan oleh mata-mata negara lain untuk mendapatkan informasi rahasia suatu negara. Terorisme. Terorisme adalah mengancam keselamatan dan menebarkan ketakutan. Contoh, kelompok separatis. Sabotase. Sabotase adalah aksi pengerusakan yang terencana untuk menyerang objek-objek penting di suatu negara. Kudeta. Kudeta adalah penggulingan atau perubahan pemerintah oleh kelompok kecil dengan kekerasan. Kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional adalah kejahatan yang terorganisir di wilayah perbatasan, sehingga dapat mengancam integrasi. Radikalisme. Radikalisme adalah keinginan atau paham dari aliran tertentu untuk mengubah cara drastis. Selanjutnya ada pemberontakan bersenjata, contohnya pemberontakan DITII. Selanjutnya ada penggunaan nuklir, gerakan separatis atau pemisahan negara, dan konflik horizontal, konflik sesama suku. Ancaman integrasi nasional. Yang kedua, berdasarkan non-militer. Contohnya, ada cultural lag. Cultural lag ini adalah kesenjangan budaya akibat perkembangan teknologi lebih maju dibandingkan pola pikir dan perilaku. Yang kedua, ada cultural shock. Cultural shock ini adalah perubahan yang menghasilkan pertentangan dari masyarakat, sehingga menimbulkan kecemasan. Selanjutnya, ada apatis. Apatis ini adalah ketidakpedulian masyarakat akibat adanya cultural shock. Selanjutnya, ada ancaman ideologi. Contohnya, adanya penyimpangan Pancasila. Contoh peristiwanya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya, ada ancaman politik. Nah, ancaman politik ini adalah pergerakan massa atau politik untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Selanjutnya ada ancaman keamanan dan pertahanan. Ancaman keamanan dan pertahanan ini adalah teror yang bermotifkan syara atau suku, agama, dan ras. Selanjutnya ada ancaman sosial budaya. Nah, ancaman sosial budaya ini terkait dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Contohnya kayak boros, individualis, dan merebaknya westernisasi tanpa disaring. Selanjutnya ada ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi ini berupa perdagangan bebas yang mengakibatkan banyak investasi dan barang produk-produk asing. Konsep ketahanan nasional atau Trigara. Trigara sendiri adalah 3 aspek alamiah. Yang pertama ada geografi, yang kedua ada kekayaan alam, dan yang ketiga ada kependudukan. Pertahanan negara. Berdasarkan pasal 30 ayat 2 UUD 1945, pertahanan negara yang utama adalah TNI dan Polri. TNI sebagai alat keamanan negara berdasarkan pasal 30 ayat 3 UUD 1945. Polri sebagai alat keamanan rakyat berdasarkan pasal 30 ayat 4 UUD 1945. Yang kedua, ada komponen cadangan atau pendukung, yaitu rakyat.